Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya sobat kreatif. Kita belajar bareng kembali di channel sederhana ini. Sehat, sukses, lancar jaya buat semuanya dimanapun berada. Tak terasa waktu berganti dengan singkat ya, hingga sudah sampai kembali di pergantian tahun. Semoga apa yang tersendat, yang diperjuangkan, dan yang belum tercapai di tahun kemarin, tahun ini bisa dimudahkan. Amin. Jadi pada liburan kemana nih sobat kreatif? Kemanapun ya, yang terpenting tetap berhati-hati, utamakan selalu kesehatan dan keselamatan. Oke, dan seperti pergantian tahun sebelum-sebelumnya, tanpa perubahan, tetap membosankan karena saya masih menghabiskan waktu di tempat yang sama ya sobat kreatif. Beres-beres sampah, pergaulan tak jauh dari besi berkarat. Jadi anggap saja video kali ini sebagai teman tontonan buat sobat kreatif yang di rumah saja, libur kerja tapi sama tanpa liburan. Karena pada tema belajar kita kali ini saya akan coba buat grendel atau kunci pintu klasik ya, ala-ala Eropa seperti itu. Saya akan coba buat dari barang-barang atau bahan-bahan bekas. Kebetulan pas saya beres-beres barang bekas, ada beberapa bahan yang menurut saya cocok untuk dibuat sesuatu yang unik. Jadi saya kira tontonan kali ini akan cocok untuk orang-orang yang senang dan suka dengan seni ya. Tidak dianjurkan buat orang-orang yang suka dengan sesuatu yang simpel, tidak aneh-aneh. Baiklah sobat kreatif, kita langsung mulai saja pembuatannya dari bahan pertama. Baiklah, di sini saya sudah siapkan 3 bahan yang akan saya pakai pada pembuatannya. Ada bekas potongan hollow 5x2 ketebalan 2,5 mm dengan panjang 16 cm ya. Kayaknya sudah cukup buat dipakai. Lalu ada bekas gir rantai motor bagian depan dan as diameter 16 mm yang kebetulan bagian ujungnya sudah terdapat drat baut ya, dan memang saya membutuhkannya. Untuk ukuran as saya sesuaikan terlebih dahulu dengan ukuran lubang pada gir rantai yang akan saya pakai ya sobat kreatif. Di sini saya akan proses pertama hollownya ya. Saya akan membuat cowakan di bagian sisinya untuk agar gear bisa masuk ke dalam hollow. Jadi kita cowak dulu dan sesuaikan dengan ukuran gearnya ya, tepat di bagian tengah hollownya. Oke, dan untuk bagian sisi hollownya sudah saya coak mengikuti ukuran gearnya di sini ya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba satukan antara as gear juga hollownya dengan memakai potongan pipa kecil seperti ini ya. Saya akan tempatkan pipanya di tengah bagian sisi cowakannya dengan posisi seperti ini. Kita las yang kuat ya. Oke, dan kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif untuk penerapan tiap bagiannya. Jika sudah bisa dipahami, sekarang saya akan menyiapkan bahan selanjutnya. Dan bahan yang sudah saya siapkan di sini adalah roda gigi. Kalau nggak salah ini bekas roda gigi kincir layangan ya yang saya pakai. Oke, karena roda gigi yang saya akan pakai ada as yang tertanam di bagian tengahnya, jadi saya akan potong terlebih dahulu untuk meratakannya ya sobat kreatif. Karena bahan bekas semua yang saya pakai di sini, jadi kita menyesuaikan tiap bagian dan kebutuhannya, atau lebih tepatnya mengakali setiap bagiannya ya. Pada bagian tengah roda giginya saya akan buatkan lubang baut untuk agar bisa disatukan dengan as yang sudah terpasang di hollownya. Oke, sebelum roda gigi kita pasangkan, di sini saya akan mematenkan gir rantainya terlebih dahulu dengan asnya ya sobat kreatif, agar posisi as dan gearnya mati jadi tidak geser. Dengan posisi as tetap aktif di pipa kecilnya, jadi tetap bisa berputar. Untuk sisa asnya karena kepanjangan dan saya membutuhkan posisi rata antara hollow dan pipa kecilnya, jadi kita potong sesuaikan kebutuhannya ya.
Dan untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif. Sekarang kita bisa memasangkan roda gigi di asnya dengan cara dibaut seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini saya sudah siapkan as 16 mm kembali yang bagian ujungnya sudah diperkecil ya. Saya akan coba manfaatkan bagian ujung asnya untuk menyesuaikan bahan selanjutnya. Dan di sini juga sudah saya siapkan rantai motor 4 mata yang saya pakai di sini ya sobat kreatif. Yang bagian sisinya sudah saya ratakan, itu untuk menyesuaikan dengan ukuran bagian dalam hollownya seperti ini. Oke, di sini saya akan coba satukan rantai dengan asnya dengan cara dilas ya bagian tiap ujung rantainya. Untuk penempatan rantai di sini saya berikan jarak ya dari ujung as depan kurang lebih 5 cm-an. Untuk rantai sudah terpasang di asnya, sekarang kita bisa tempatkan di dalam hollownya dengan posisi rantai mengunci pada gear yang sudah terpasang di hollow. Sekarang untuk menyetabilkan laju as agar lurus, saya akan buatkan jalur penahan untuk asnya ya agar tetap di posisi lurusnya. Di sini saya akan pakai bahan plat ketebalan 5 mm. Saya akan buatkan lubang sesuai ukuran as yang dipakai di plat tersebut ya. Oke, dan seperti ini untuk hasilnya ya sobat kreatif. Saya sudah buatkan dua plat berlobang dengan ukuran sama yang bentuknya saya sesuaikan dengan ujung hollownya. Sekarang bisa kita pasangkan di hollownya ya. Selain berfungsi penahan as agar tetap lurus, untuk plat berlobang ini juga berfungsi sebagai penutup hollownya ya agar lebih rapi. Oke, kita las dulu yang kuat ya sobat kreatif. Baiklah, untuk as sudah bisa keluar masuk dengan lurus ya dan stabil. Di sini saya akan coba merapikan bagian ujung as belakangnya dengan menambahkan pipa pendek ya yang sesuai dengan asnya. Saya akan pasang di asnya dengan cara mengelasnya ya sobat kreatif. Untuk sisa asnya kita bisa buang. Pipa ini berfungsi untuk merapikan dan juga berfungsi sebagai stopper as ya. Meski gak pakai stopper juga as tetap tertahan ya dengan adanya rantai di bagian dalam hollownya. Tapi untuk keawetan rantai di sini saya memilih menambahkan stopper lagi ya. Oke, untuk tahap selanjutnya di sini saya akan buatkan 4 lubang baut dudukan di hollownya. Lubang baut untuk dudukan sudah dibuatkan dengan lubang bagian atas sedikit lebih besar ya seperti yang bisa dilihat. Itu untuk jika mau memasang baut di bagian dalam hollownya. Oke, sekarang saya akan lanjut pada proses bagian lubang slot depannya ya. Di sini untuk bahannya saya akan pakai gigi bekas gerinda tangan kalau nggak salah ya ini. Saya pakai ini karena lubangnya sesuai dengan ujung as yang sudah diperkecil. Dan juga agar sesuai dengan tema tampilannya ya sobat kreatif dengan motif-motif gigi seperti itu ya. Oke, dan untuk gigi ini akan saya potong agar mempunyai dudukan sama rata dengan hollownya. Karena gigi gerinda ini bentuknya bulat ya sobat kreatif, jadi harus dipotong untuk menyesuaikannya. Baiklah, dan seperti ini untuk tampilannya setelah kita potong ya sobat kreatif. Sekarang saya akan coba melubangi giginya dan sepertinya akan sedikit menyulitkan ya karena bahan yang akan saya lubangi ini berbahan baja keras, tapi kita coba saja dulu ya.
Oke, dan dengan susah payahnya akhirnya bisa kita buatkan lubang juga ya pada giginya. Untuk selanjutnya saya akan buatkan dudukan baut untuk lubang slotnya dengan memakai plat yang sama seperti yang dipakai buat penutup hollow atau membuat jalur as ya sobat kreatif. Di sini saya akan buatkan 5 buah lubang baut di platnya. Baiklah, untuk plat dudukan sudah kita selesaikan, sudah saya bentuk juga ya. Sekarang kita tinggal menyatukannya dengan lubang slotnya seperti ini. Oke, dan akhirnya sobat kreatif selesai juga pembuatan kita kali ini grendel pintu klasik ala Eropa ya. Oh ya, dan hampir lupa sobat kreatif, satu lagi untuk agar lubang yang dibuat pada lubang slot bisa berfungsi. Di sini saya sudah siapkan potongan plat yang sudah saya bentuk dan dibuatkan lubang ya. Untuk plat ini saya akan tempatkan atau menyatukannya dengan as dengan posisi lubang plat lurus ya, dengan lubang yang sudah dibuat di gigi atau di lubang slotnya. Kita las yang kuat ya sobat kreatif. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kurang lebihnya seperti itu keisengan dan penganggurannya seniman las pemula ini ketika dalam mode liburan. Semoga bisa bermanfaat untuk imajinasi, kreasi, dan keindahan seni. Syukur-syukur bisa jadi rezeki ya. Ambil dari setiap tontonan apa yang menurut sobat kreatif bermanfaat, buang jauh setiap yang merugikan apalagi menyesatkan ya sobat kreatif. Selamat tahun baru untuk semuanya, sukses dan selalu diberi kelancaran, tetap berkelas ya meski masih merangkak di alas. Jangan biarkan harapanmu hanya jadi ampas karena selalu ikuti malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.